Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Hakim dari kelas A3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi panca indera. Untuk penjelasan lebih lanjutnya silahkan lihat video saya. Kita masuk pada judul utama, yaitu anatomi fisiologi panca indera. Sebelum masuk ke penjelasan lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu panca indera. Panca indera adalah alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera disebut panca indera karena terdiri dari 5 indera, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera pembau, indera pengecap, dan terakhir adalah indera peraba. Pada penjelasan kali ini, indera yang saya akan bahas ada 3, yaitu indera pembau atau hidung, indera pengecap atau lidah, dan indera peraba atau kulit. Masuk pada judul pertama, yaitu indera pembau. Indera pembau atau hidung ialah indera yang kita gunakan untuk mengenali suatu lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan serabut-serabut pada bagian atas selaput lendir hidung. Serabut-serabut olfaktori ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi rangsangan zat kimia dalam bentuk zat udara atau kemoreseptor. Bisa dilihat pada gambar di samping. Pada bagian-bagian hidung terdapat tulang hidung, saraf pembau, saraf ke otak, silia atau rambut hidung, dan terakhir adalah selaput lendir. Selanjutnya, pada bagian-bagian hidung bagian luar terdapat pangkal hidung atau bridge, batang hidung atau dorsum nasi, puncak hidung atau hip, sayap hidung atau ala nasi, lubang hidung atau nares interior, kolumella atau sekat tulang rawan dan kulit. Kemudian bisa dilihat pada kerangka luar hidung terdapat cartilago lateralis superior, septum, cartilago lateralis inferior, cartilago alar minor, processus frontalis tulang maksila, dan terakhir tulang hidung. Fungsi-fungsi bagian tulang hidung. Yang pertama, lubang hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Kedua, rongga hidung sebagai tempat masuknya udara menuju ke tenggorokan. Ketiga, septum atau pemisah hidung, pemisah antara tulang hidung yang kanan dan kiri. Keempat, silia atau bulu hidung, fungsinya menyaring udara yang masuk. Kelima, serabut-saraf pembau itu berfungsi sebagai penerima rangsangan berupa bau. Keenam, selaput lendir itu berfungsi menghasilkan mukus. Dan ketujuh adalah tulang hidung, melindungi hidung dari benturan kecil. Kemudian bagaimana cara kerja hidung? Cara kerja hidung adalah merangsang rangsangan atau bau menuju ke lubang hidung, kemudian menuju ke epitelium olfaktori, lalu menuju ke mukosa olfaktori, lalu ke talamus, kemudian ke hipotalamus, dan terakhir adalah ke otak. Kemudian muncul lagi pertanyaan, apa sih itu epitelium olfaktori? Epitelium olfaktori adalah jaringan yang terletak di langit-langit rongga hidung dan berperan sebagai sel reseptor untuk memonitor langsung bau-bauan yang berasal dari udara yang masuk ke dalam jaringan pernapasan. Bagaimana dengan mukosa olfaktori? Mukosa olfaktori itu termasuk bagian yang terletak di langit-langit rongga hidung juga, yang tersusun dari epitel pembau. Bagian ini menghasilkan sedikit mukus yang berfungsi melindungi epitelium olfaktori dan memungkinkan mendeteksi bau oleh neuron olfaktori. Fungsinya yaitu untuk mencium bau. Kalau untuk talamus, seperti yang kita tahu, talamus itu sendiri adalah bagian otak yang berfungsi menyampaikan informasi sensorik dan bertindak sebagai persepsi nyeri. Sedangkan hipotalamus itu terletak di pangkal otak. Kemudian kita masuk pada fungsi hidung. Fungsi hidung yang pertama sebagai organ pernapasan, kedua sebagai indera penciuman, ketiga pemberi rasa pada makanan, ketiga pengaturan suara, keempat pembersihan saluran pernapasan.
Kita masuk pada judul kedua, yaitu indera pengecap atau lidah. Lidah yaitu salah satu fungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam mulut. Pada lidah terdapat dua otot, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik adalah otot yang membentuk lidah, sedangkan ekstrinsik itu mengaitkan lidah ke struktur sekitarnya dan berperan dalam pembentukan posisi lidah. Pada bagian lidah yang berbintil-bintil disebut dengan papila, yaitu saraf pengecap. Saraf pengecap tersebut memiliki kepekaan terhadap rasa tertentu yang berdasarkan letaknya pada lidah. Pada anatomi lidah, pada permukaan lidah yang tertutupi oleh 3 macam papila, yaitu yang pertama, papila circumvallata. Circum yang artinya bulat, berbentuk bulat tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Kemudian ketiga, filiformis atau fili sama dengan benang, berbentuk seperti benang halus dan berada di dorsum linguae. Papila fungiformis, fungi yang artinya jamur, berbentuk seperti jamur, berada di depan lidah atau apex linguae. Kemudian cara kerja lidah. Cara kerja lidah yang pertama adalah makanan atau larutan berasa menuju ke papila lidah, kemudian ke saraf gustatoris, lalu menuju ke oblongata, lalu ke talamus, dan terakhir menuju ke otak. Setelah itu kita masuk pada judul ketiga, yaitu indera peraba atau kulit. Kulit ialah salah satu alat indera yang mampu untuk menerima sebuah rangsangan, temperatur suhu, sentuhan, rasa sakit, tekanan, tekstur, dan lain sebagainya. Pada kulit terdapat reseptor peka terhadap rangsangan fisik atau mekanoreseptor. Kulit mempunyai 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan epidermis. Lapisan epidermis adalah lapisan teratas yang mempunyai ketebalan 1,1 mm atau 0,1 mm. Kemudian epidermis ini terbagi menjadi 5 lapisan lagi, yaitu stratum corneum atau lapisan rule, terdiri dari sel tanduk yang keras yang berbentuk keratin. Lapisan terluar kulit ini berfungsi menyerap air dan melindungi kulit lapisan yang lebih dalam. Kemudian kedua, stratum lucidum merupakan lapisan tipis yang hanya terdapat pada kulit tebal. Lapisan ini berfungsi meredakan gesekan antara lapisan epidermis. Ketiga, stratum granulosum adalah lapisan ketiga dari epidermis. Fungsinya melindungi sel-sel kulit. Keempat, stratum spinosum, bagian epidermis yang berperan menciptakan keratin, yaitu bahan pembentukan sel-sel kulit, rambut, dan kuku. Kelima, stratum basela, lapisan terdalam epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat lapisan melanoid, yaitu sel pembentuk warna kulit atau pigmen yang melindungi kulit dari radiasi. Setelah lapisan epidermis, terdapat lapisan kulit jangat atau dermis, memiliki 2 bagian papiler dan retikular. Dermis papiler berpaut dan membantu pasokan darah dan gizi ke epidermis. Sedangkan dermis retikular itu lebih tebal dan dalam yang memiliki blok seperti kolagen dan elastis yang memberikan fleksibilitas pada kulit dan kekuatan pada kulit. Dan lapisan terakhir dari kulit adalah hipodermis atau jaringan subkutan. Adalah lapisan terbawah. Fungsi utamanya adalah menyimpan lemak. Hipodermis juga mendukung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar minyak. Kemudian masuk pada bagian-bagian kulit. Bisa dilihat pada gambar, terdapat rambut, pori-pori, kelenjar sebasea, pembuluh darah, jaringan lemak, kelenjar keringat, saraf, dan saluran keringat. Apa
fungsi dari rambut. Rambut itu fungsinya mengatur suhu tubuh. Kalau pori-pori, dia berfungsi sebagai tempat keluarnya keringat dari dalam tubuh. Kelenjar sebasea itu berfungsi melumasi dan melembabkan kulit agar tidak mudah rusak. Pembuluh darah berfungsi memfasilitasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel darah merah dan jaringan tubuh. Kemudian jaringan lemak, dia berfungsi mengatur suhu tubuh sama dengan pori-pori. Kemudian, mohon maaf, sama dengan rambut. Fungsi jaringan lemak itu sama dengan rambut, yaitu mengatur suhu tubuh. Kemudian kelenjar keringat, yaitu untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal dan tidak terlalu tinggi. Saraf berfungsi agar kita dapat merasakan panas, sentuhan, dingin, nyeri, dan tekanan. Sedangkan yang terakhir adalah saluran keringat, itu berfungsi membuang toksin, melawan infeksi, dan terakhir sebagai saluran keluarnya keringat. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.